Ya, selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Ibu Palen. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu, sehat walafiat. Amin. Baik Ibu, sebelum kita memulai proses kucing hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat. Ya. Saya akan melihat proses Ibu dalam kucing nanti bersama dengan kucing. Namun sebelum Ibu mulai percakapannya, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan terkait rubrik penilaian yang terdapat dalam observasi saya. Ya, Ibu. Agar Ibu tahu nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan Ibu untuk menerapkan proses bersama dengan kucing nanti. Dalam acuan saya harapkan bahwa dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti coaching, yang meliputi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu, ketika melakukan sebuah coaching dengan Bapak Frans nanti, jangan lupa untuk terapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Bagaimana Ibu, sudah siap? Ya, benar sekali Ibu. Insya Allah saya sudah siap untuk menjalankan proses coaching ini. Oke. Kalau begitu, selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Ya Bu, silakan Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini Ibu, kira-kira dalam percakapan nanti bersama dengan coaching, kira-kira kompetensi apa yang Ibu mau kembangkan dalam diri Ibu? Baik Ibu, pada proses coaching nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu diantaranya yang pertama adalah kemitraan, lalu kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin ketiga kompetensi ini yang nantinya akan saya terapkan dalam proses coaching nanti. Baik, Ibu nanti akan menerapkannya kompetensi itu. Nah, yang kedua, kira-kira dari kompetensi yang Ibu terapkan itu, yang mau Ibu terapkan itu, kira-kira secara spesifiknya kompetensi apa yang nanti akan Ibu kembangkan bersama dengan coaching? Kembangkan dengan coaching nanti itu yang pertama adalah kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan bermakna atau pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensi. Oke, baik. Bahwa memang kehadiran penuh itu luar biasa sebagai kunci untuk kita melakukan proses coaching. Iya benar. Dan juga untuk menggali pertanyaan berbobot sehingga apa yang dirasakan oleh coaching itu bisa terselesaikan. Iya, betul sekali. Baik Ibu, ada pertanyaan yang terakhir. Kira-kira tujuan indikator tercapai apa yang Ibu mau tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator pencapaian yang ingin saya lakukan itu adalah bagaimana nanti sehingga coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu. Oke, baik. Jadi semoga indikator yang Ibu inginkan itu dapat tercapai dengan baik di percakapan nanti. Silakan Ibu mulai percakapan, dan saya berharap bahwa proses percakapannya berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang saya Ibu tentukan nanti. Terima kasih Bu atas partisipasinya, atas waktunya untuk melakukan observasi nantinya Ibu. Oke,
baik, silakan Ibu untuk memulai proses coaching. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Baik Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik ya. Mudah-mudahan Pak Frans juga dalam keadaan baik ya. Ya Bu, begini Bu, saya mau minta waktunya Ibu sebentar. Barengan 5-10 menit, ada satu dua hal yang mau saya ceritakan kepada Ibu pada kesempatan sore hari ini Bu. Oh, baik Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak ceritakan kepada saya? Baik Bu, hal yang mau saya ceritakan kepada Ibu terkait kasus anak-anak. Biasa kenakalan anak-anak. Akhir-akhir ini saya merasa bahwa ada murid di kelas saya itu kurang antusias, kurang mempunyai kepedulian terhadap proses pembelajaran dengan saya saat mata pelajaran bahasa Indonesia. Saat pembelajaran dimulai itu antusias murid itu jumlah murid sekitar 40-an, yang punya perhatian penuh atau antusias penuh itu sekitar 20-an orang. Jadi saya hitung itu ya kurang lebih 50% Bu. Oh, jadi seperti itu ya permasalahan yang Bapak hadapi ya? Iya. Terus kira-kira apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita kali ini? Baik Bu, saya mengajak Ibu untuk bertemu pada kesempatan sore hari ini karena saya mengharapkan solusi dari Ibu atas permasalahan yang sedang saya rasakan saat ini Bu. Oh ya, kira-kira menurut Bapak hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran? Baik Bu, mungkin hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias dalam proses pembelajaran ketika saya merefleksikan hal ini setelah pembelajaran saya merefleksikan hal ini, saya mendapati beberapa penyebab, misalnya proses pembelajaran saya yang kurang menarik atau metode yang saya gunakan saat proses pembelajaran itu ya tidak menarik, jadi membuat siswa jenuh, membuat murid-murid yang sedang saya ajarkan itu jenuh. Terus kira-kira apa saja ya yang nanti dapat membuat murid Bapak itu dapat antusias dalam pembelajaran? Baik Ibu, menurut saya ya ini murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Artinya pembelajaran yang tidak terpusat pada guru, tapi terpusat pada murid. Kira-kira begitu Bu. Ya betul sekali Pak ya, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak selain itu ya hal apa lagi yang membuat murid-murid itu bisa asyik ya dalam pembelajaran dan tidak bosan dalam pembelajaran seperti yang Bapak gambarkan tadi? Baik Bu, menurut saya pembelajaran itu harus terpusat pada murid, atau istilah kerennya itu student center, bukan lagi teacher center, bukan lagi guru memberikan ceramah yang berkepanjangan, tetapi mendesain pembelajaran yang benar-benar membuat siswa terlibat dalam proses pembelajaran itu dengan menerapkan RPP berdiferensiasi misalnya Ibu. Oh ya betul sekali Pak ya. Lalu mengenai tugas yang Bapak berikan itu apa penyebabnya sehingga murid Bapak itu kurang antusias di dalam pengumpulan tugas itu? Baik Bu, saya berpikir bahwa tugas yang saya berikan itu mungkin terlalu banyak. Ketika beban tugas yang saya berikan terlalu banyak, otomatis siswa merasa jenuh, merasa bosan untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Terus saya memberikan tugas dengan tanpa memberikan sumber belajar. Oh, betul sekali Pak. Kira-kira ya. seperti itu. Benar sekali ya. Sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Saya memberikan sumber belajar tapi tidak beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu sumber belajar apa yang Bapak gunakan di kelas Bapak? Baik Bu, terkait sumber belajar ini saya menggunakan buku siswa, buku pelajaran yang saya peroleh dari perpustakaan.
Kira-kira selain buku siswa ya yang Bapak peroleh dari perpustakaan, kira-kira apa masih ada sumber belajar lain yang bisa Bapak gunakan nantinya? Baik Bu, terkait sumber belajar yang lain ini masih saya belum coba, maksudnya minim, saya belum terlalu melakukannya. Terkait sumber belajar ini misalnya video dari YouTube, artikel-artikel di blog-blognya orang, atau tulisan ilmiah yang dapat saya peroleh dari internet, atau bisa media sosial, Facebook, Instagram, kira-kira begitu Bu. Ya, wah bagus sekali Pak ya. Saya yakin ya jika Bapak menggunakan berbagai macam Ibu kesini lagi. ya, jadi saya yakin jika Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar itu ya pasti akan meningkatkan antusias siswa di dalam belajar nantinya Pak. Baik Bu, terkait sumber belajar ini saya juga berpikir begitu ya Bu, ketika saya hanya menggunakan buku siswa atau buku pelajaran yang saya peroleh dari perpustakaan, berarti minat belajarnya siswa itu sangat berkurang. Iya. Tapi ketika saya menggunakan sumber belajar seperti yang tadi saya jelaskan, YouTube dan lain sebagainya, media sosial, itu mungkin akan menambah menambah antusiasnya anak-anak. Ya. Betul sekali Pak ya. Terus kira-kira rencana apa selanjutnya yang Bapak pikirkan nanti? Baik, terkait rencana saya ke depannya itu tentu saja yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan, pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dengan menggunakan beragam media pembelajaran yang dapat saya peroleh dari YouTube, dapat saya peroleh dari blog-blog atau tulisan ilmiahnya orang di internet. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas itu tidak terlalu banyak Bu. Tugas yang saya berikan itu tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai minat dan bakatnya mereka, yang saya peroleh dari asesmen diagnostik tentunya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas yang saya berikan. Ya, wah, luar biasa sekali ya rencana yang Bapak nantinya. Saya sangat mendukung rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil ya. Terus kira-kira apa komitmen Bapak ya pada rencana ini? Baik Bu, terkait komitmen atau apa yang harus saya lakukan ini, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Ya. Setiap proses pembelajaran itu saya menciptakan proses pembelajaran yang memang mengasihkan, menggunakan sumber belajar untuk anak-anak eksplorasi materi itu, sehingga anak-anak saya atau murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar yang sesungguhnya, dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi ini. Tentu tidak ada unsur paksaan dari guru, kira-kira seperti itu. Wah bagus sekali rencananya ya Pak ya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan dari Bapak nantinya. Baik Bu, terima kasih Ibu atas waktu sharingnya, terima kasih atas dukungan Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita sudah sharing bersama, akhirnya saya menemukan solusinya terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang dirindukan oleh siswa. Terima kasih Ibu. Ya. Mudah-mudahan ya, semoga semuanya berjalan yang baik, sukses selalu Pak Frans. Siap Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Pas. Oke, baik Ibu. Bagaimana keadaannya Ibu? Sudah melakukan proses coaching tadi? Syukurlah Bu, proses coachingnya sudah selesai dan berjalan dengan lancar Bu ya. Ya. Bagaimana tadi prosesnya, apa yang Ibu rasakan
setelah melakukan proses coaching tadi? Saya merasa sangat lega ya Bu, saya merasa sangat lega karena permasalahan yang dihadapi oleh coach saya tadi ya dapat diselesaikan ya. Baik Ibu, terus pendekatan apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Ketika melakukan proses coaching tadi itu saya melakukan coaching dengan pendekatan tirta Ibu. Ya benar sekali ya Bu. Alur tirta ya. Benar sekali. Tadi juga saya sudah sementara mengamati Ibu melakukan proses alur tirta. Saya melihat tadi proses coachingnya sudah melakukan alur tirta. Sudah baik dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab semuanya sudah diterapkan tadi dan luar biasa Ibu sudah melakukan ini. Jadi kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan setelah proses coaching ini? Ya Bu, betul sekali ya. Tadi menurut saya yang perlu saya kembangkan lagi itu adalah saat melakukan atau mengajukan pertanyaan berbobot itu yang ingin saya kembangkan lagi. Oh iya, jadi tadi juga saya sudah melihat bahwa dalam poin-poin yang Ibu lakukan itu sudah Ibu lakukan dan sesuai dengan alur tirta. Yang Ibu mau kembangkan itu pertanyaan bobot. Memang pertanyaan bobot itu sangat penting untuk menggali masalah yang dialami oleh Suci. Luar biasa. Dari dalam pertanyaan itu kan dia sudah menemukan solusi. Jadi secara umum sudah baik. Semoga kedepannya itu lebih baik lagi dan Ibu bisa lebih mempertajam percakapannya, bisa menerapkan setiap proses persoalan Ibu melakukannya itu dengan cara proses buat alur tirta. Terima kasih Bu, terima kasih banyak karena sudah melakukan pengamatan ketika proses coaching tadi atas waktunya. Terima kasih sekali ya. Ya sama-sama Ibu. Selamat sore. Selamat sore Pak. Apa kabar Bapak hari ini? Selamat sore juga Bu, kabar saya baik-baik saja Bu. Baik ya, alhamdulillah kita dalam keadaan baik-baik saja. Begini Pak, saya nantinya akan melakukan observasi atau pengamatan dalam proses coaching nantinya yang akan Pak lakukan dengan Ibu Valentina ya. Baik Bu, terima kasih, dengan senang hati Bu. Karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan atau kompetensi saya ke depannya. Iya. Nah, sebelum mulai coaching itu kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian Pak ya. Siap. Di antaranya kemitraan, lalu kehadiran penuh atau present ya. Juga mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Siap. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa nantinya yang akan Pak kembangkan di dalam proses coaching itu? Baik Bu, terkait kompetensi coaching, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching Bu. Wah, luar biasa sekali Pak ya. Ya, siap. Nanti saya akan bantu mengamati Bapak saat melakukan proses coaching itu. Baik Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Baiklah Pak, kalau begitu setelah ini silakan Bapak melakukan coaching dengan Ibu Valen ya. Tetap semangat Pak ya. Siap. Semoga berhasil nanti. Terima kasih Bu. Selamat sore Ibu Valen, apa kabar? Selamat sore juga Pak. Kabar puji Tuhan baik, hanya saya sedikit ada permasalahan di hati saya. Baik Ibu, syukurlah Ibu kabarnya baik. Kira-kira masalahnya apa Bu? Terus apa yang bisa saya lakukan untuk Ibu Valen terkait masalahnya Ibu?
Baik, jika Pak tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar. Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya ada waktu kosong. Omong apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini Bu nantinya? Iya Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Pak, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Baik Bu, kira-kira masalah apa yang sedang Ibu hadapi saat ini Bu? Jadi begini ya Pak, ada satu siswa yang di dalam ruangan yang saya masuk di saat mata pelajaran saya itu dia tidak bersemangat untuk belajar, bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya agak pusing menghadapi. Baik Ibu Valen, tadi Ibu mengatakan bahwa ada satu siswa yang kurang bersemangat mengikuti pelajaran di kelas yang Ibu pegang saat itu, dan jarang mengerjakan tugas ya Ibu. Iya. Baik, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Oke, ini saya memang sudah mencoba, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab masalah, mengapa dia begitu tidak suka dengan pelajaran saya. Lalu menurut pengamatan Ibu Valen, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata memang anak tersebut tidak suka dengan pelajaran saya karena teks bacaan yang saya berikan itu mungkin terlalu panjang dan membuat dia itu malas untuk membaca dan mengikuti pelajaran yang saya berikan. Baik Ibu Valen, kira-kira kondisi seperti apa Ibu Valen harapkan dari anak tersebut? Baik, tentunya ya saya ingin mengharapkan anak itu seperti murid-murid lainnya. Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Baik Ibu Valen, kalau begitu apakah ada yang bisa Ibu Valen lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ini atau murid ini? Jadi berdasarkan pengamatan saya ternyata saya yang kurang menerapkan metode pelajaran itu dengan baik, sehingga anak itu tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang saya pernah lakukan itu saya menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak. Saya memperbanyak ice breaking dan saya juga memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut berminat untuk belajar dengan saya. Baik Bu, apakah ada metode yang pernah Ibu lakukan itu berhasil di kelas menurut Ibu nih? Nah, ada. Jadi metode yang saya pernah lakukan itu saya membuat ice breaking dan pesan berantai. Pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan itu dibaca secara berantai, tapi saya sajikannya dengan teknik game. Jadi sesuai pembelajaran dan hasilnya seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran itu dengan sesuai yang diharapkan dan diinginkan oleh siswa. Luar biasa ya Ibu Valen ya. Kira-kira dari rating 1 sampai 10 itu seberapa tingkatan keberhasilan Ibu Valen itu dari rating 1 sampai 10 itu di nomor yang berapa? Oke. Kalau untuk kegiatan yang pembelajaran yang saya lakukan itu saya melihat bahwa kalau diberi rating maka bisa 7 sampai 8. Baik Ibu Valen, selanjutnya apa yang Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Jadi yang saya akan lakukan itu saya ingin menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang sudah saya sampaikan tadi, serta saya mengupdate informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi, agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik sesuai dengan
keinginan murid dan saya juga sebagai seorang pendidik. Baik Ibu Valen, menurut Ibu sosok siapa, rekan sejawat ke siapa teman Ibu Valen di sekolah yang dapat membantu Ibu dalam melakukan hal ini itu siapa? Jadi yang saya merasa yang saya bisa ajak kerjasama itu pertama itu rekan sejawat, teman guru mata pelajaran, dan juga saya rasa orang tua juga penting untuk kita saling berkomunikasi, terus dan terutama kepala sekolah. Baik, jadi kesimpulannya Ibu perlu melakukan kerjasama, kolaborasi untuk menyelesaikan hal ini ya. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama karena hal ini secepatnya saya akan menerapkan. Hanya saja mungkin prosesnya yang mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Kira-kira kapan Ibu melakukan hal ini? Secepatnya saya akan lakukan. Saya akan terapkan agar murid bisa mendapatkan hak belajar yang mereka inginkan dan terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Luar biasa ya Bu. Ibu ya, kira-kira komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar Ibu dapat melakukan atau menjalankan rencana ini dengan baik? Oke, baik, saya pasti tentunya komitmen itu saya akan lebih konsisten secara terus-menerus. Terus saya belajar untuk mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan bisa berbagi praktik baik dengan guru-guru yang hebat di sekolah saya. Baik Bu, baik Bu Valen, apakah ada dukungan dari pihak-pihak lain yang Ibu butuhkan di sekolah? Jadi kalau menyangkut dukungan berarti di sekolah saya itu sudah tersedia dukungan ya secara sederhana, dan juga teman-teman dukung saya. Mungkin dari internal dan sendiri saya yang harus konsisten menjalani ya. Jadi bentuk dukungan itu seperti apa, tetapi ketika Ibu tidak membangun konsisten dalam diri untuk menjalankannya ya tidak bisa dijalankan. Tetapi ketika Ibu membangun konsisten dalam diri bahwa saya bisa menjalankan rencana ini, maka Ibu bisa menjalankannya dengan senang hati. Dan baik, bagaimana perasaan Ibu Valen setelah sejenak kita berbicara tadi Bu? Jadi perasaan saya itu saya lega sekali karena saya bisa menemukan solusi dari perbincangan kita hari ini. Luar biasa Bu ya. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang mau Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih banyak Pak. Baik Ibu, terima kasih juga Ibu. Saya senang mendengar cerita yang Ibu ceritakan ke saya. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa saling berbagi ya Bu. Terima kasih. Ya, sampai jumpa Bu. Selamat sore. Sampai jumpa. Selamat sore Pak Frans. Selamat sore Bu. Ya, bagaimana keadaan Bapak? Sudahkah Bapak melakukan proses coaching tadi? Baik Bu, terkait proses coaching saya dengan Ibu Valen tadi sudah kami lakukan dengan baik. Oh baik ya, syukur alhamdulillah ya sudah dilakukan. Nah, kira-kira bagaimana tadi prosesnya Pak? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching? Baik Bu, ketika ditanya apa yang saya rasakan, tentunya saya merasa lega. Saya senang bisa membantu teman Ibu Valen tadi menyelesaikan problem masalah yang sedang Ibu Valen hadapi tadi Bu. Nah, kira-kira saat melakukan proses coaching tadi ya, itu pendekatan apa yang Bapak lakukan? Saat proses coaching tadi saya melakukan pendekatan tirta tentunya Bu. Oh ya, benar ya. Benar sekali Pak. Tadi saya juga sudah melihat lalu mengamati proses coaching yang Bapak lakukan dengan menggunakan alur tirta ya. Siap. Ya, jadi sudah sangat baik sekali Pak, sangat lengkap ya, mulai dari tujuannya, identifikasinya maupun tanggung jawabnya ya,
semuanya sudah Bapak terapkan tadi dengan baik, Pak. Baik Bu, terima kasih atas observasinya Bu. Nah, kira-kira setelah melakukan coaching tadi yang Bapak rasakan ya, Iya, itu iya. kompetensi coaching apa lagi yang perlu Bapak tingkatkan dan kembangkan? Baik Bu, saya berpikir bahwa yang mau saya tingkatkan atau saya kembangkan itu saya mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Iya. Karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot, saya akan menggali lebih dalam proses si coach tadi menemukan masalah, menemukan solusi atas problem yang sedang Ya, dihadapi. betul sekali Pak ya. Jadi tadi kelihatan memang Bapak kurang ya, kurang Iya, iya. menggali pertanyaan berbobot itu. Mudah-mudahan kedepannya Bapak lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ya. Siap. Dengan teman sejawat atau rekan-rekan sejawat di sekolah ya. Ya demikian Pak Pras, terima kasih. Kedepannya mudah-mudahan proses coaching Bapak lebih baik lagi dari ini ya. Baik Bu, terima kasih juga Ibu atas waktunya, terima kasih atas observasi yang Ibu lakukan ke saya. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Selamat sore Bu. Ya, selamat sore juga. Selamat sore. Ibu Valen, apa kabarnya nih? Selamat sore Pak, kabar baik. Baik Ibu, di sini kehadiran saya di sini saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama atau dengan Ibu Erni. Pak, saya akan dengan senang hati karena itu akan membantu saya untuk mengembangkan kemampuan saya. Baik Bu, sebelum mulai coaching kita akan mendiskusikan beberapa hal mengenai rubrik penilaian, yaitu yang pertama kemitraan, yang berikut kehadiran penuh atau present, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Ya, baik Pak. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan saat coaching nanti Bu? Baik. Jadi dalam proses masalah nanti saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching. Wah, luar biasa ya Ibu ya, semua kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Nanti saya akan bantu mengamati proses coachingnya ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih sebelumnya. Baiklah Ibu, kalau begitu setelah ini silakan Ibu melakukan coaching. Semangat ya Bu ya. Selamat sore. Semangat juga. Selamat sore Ibu Valen, apa kabar? Selamat sore juga Pak. Kabar puji Tuhan baik, hanya saya sedikit ada permasalahan di hati saya. Baik Ibu, syukurlah Ibu kabarnya baik. Kira-kira masalahnya apa Bu? Terus apa yang bisa saya lakukan untuk Ibu Valen terkait masalahnya Ibu? Baik, jika Pak tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar. Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya ada waktu kosong. Omong apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini Bu nantinya? Iya Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Pak, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang pernah saya lakukan. Baik Bu, kira-kira masalah apa yang sedang Ibu hadapi saat ini Bu? Jadi begini Pak, ada satu siswa yang di dalam ruangan yang saya masuk di dalam di saat mata pelajaran saya itu dia tidak bersemangat untuk belajar, bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya agak pusing menghadapi. Baik Ibu Valen, tadi Ibu mengatakan bahwa ada satu siswa yang kurang bersemangat mengikuti pelajaran di kelas yang Ibu pegang saat itu, dan jarang mengerjakan tugas ya Ibu. Iya. Baik, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Oke, ini saya memang sudah mencoba, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab masalah, mengapa dia begitu tidak suka dengan pelajaran saya. Lalu menurut pengamatan Ibu Valen, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Setelah saya amati dan
menanyakan langsung kepada anaknya. Ternyata memang anak tersebut tidak suka dengan pelajaran saya karena teks bacaan yang saya berikan itu mungkin terlalu panjang dan membuat dia itu malas untuk membaca dan mengikuti pelajaran yang saya berikan. Baik Ibu Valen, kira-kira kondisi seperti apa Ibu Valen harapkan dari anak tersebut? Baik, tentunya ya saya ingin mengharapkan anak itu seperti murid-murid lainnya. Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Baik Ibu Valen, kalau begitu apakah ada yang bisa Ibu Valen lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ini atau murid ini? Jadi berdasarkan pengamatan saya ternyata saya yang kurang menerapkan metode pelajaran itu dengan baik sehingga anak itu tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang saya pernah lakukan itu saya menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak. Saya memperbanyak speaking dan saya juga memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut berminat untuk belajar dengan saya. Baik Bu, apakah ada metode yang pernah Ibu lakukan itu berhasil di kelas menurut Ibu nih? Nah, ada. Jadi metode yang saya pernah lakukan itu saya membuat speaking dan pesan berantai. Pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan itu dibaca secara berantai, tapi saya sajikannya dengan teknik game. Jadi sesuai pembelajaran dan hasilnya seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran itu dengan sesuai yang diharapkan dan diinginkan oleh siswa. Luar biasa ya Bu Valen ya. Kira-kira dari rating 1 sampai 10 itu seberapa tingkatan keberhasilan Ibu Valen itu dari rating 1 sampai 10 itu di nomor yang berapa? Oke. Kalau untuk kegiatan yang pembelajaran yang saya lakukan itu saya melihat bahwa kalau diberi rating maka bisa 7 sampai 8. Baik Ibu Valen, selanjutnya apa yang Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Jadi yang saya akan lakukan itu saya ingin menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan speaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang sudah saya sampaikan tadi, serta saya mengupdate informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi, agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik sesuai dengan keinginan murid dan saya juga sebagai seorang pendidik. Baik Ibu Valen, menurut Ibu sosok siapa, rekan sejawat ke siapa teman Ibu Valen di sekolah yang dapat membantu Ibu dalam melakukan hal ini itu siapa? Jadi yang saya merasa yang saya bisa ajak kerjasama itu pertama itu rekan sejawat, teman mata pelajaran, dan juga saya rasa orang tua juga penting untuk kita saling berkomunikasi, terus dan terutama kepala sekolah. Baik, jadi kesimpulannya Ibu perlu melakukan kerjasama, kolaborasi untuk menyelesaikan hal ini ya. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama karena hal ini secepatnya saya akan menerapkan. Hanya saja mungkin prosesnya yang mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Kira-kira kapan Ibu melakukan hal ini? Secepatnya saya akan lakukan. Saya akan terapkan agar murid bisa mendapatkan hak belajar yang mereka inginkan dan terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Luar biasa ya Ibu ya. Kira-kira komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar Ibu dapat melakukan atau menjalankan rencana ini dengan baik? Oke, baik. Saya pasti tentunya
komitmen, yaitu saya akan lebih konsisten secara terus menerus. Terus saya belajar untuk mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan bisa berbagi praktik baik untuk guru-guru yang hebat di sekolah saya. Baik Bu, baik Bu Valen, apakah ada dukungan dari pihak-pihak lain yang Ibu butuhkan di sekolah? Jadi kalau misalnya kalau menyangkut dukungan, berarti di sekolah saya itu sudah tersedia dukungan ya secara sarana, dan juga teman-teman dukung saya. Mungkin dari internal dan diri saya yang harus konsisten menjalani ya. Jadi bentuk dukungan itu seperti apa, tetapi ketika Ibu tidak membangun konsisten dalam diri untuk menjalankannya, ya tidak bisa dijalankan. Tetapi ketika Ibu membangun konsisten dalam diri bahwa saya bisa menjalankan rencana ini, maka Ibu bisa menjalankannya dengan senang hati. Dan baik, bagaimana perasaan Ibu Valen setelah sejenak kita berbicara tadi, Bu? Jadi perasaan saya itu saya lega sekali karena saya bisa menemukan solusi dari perbincangan kita hari ini. Luar biasa Bu ya. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang mau Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup. Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih banyak Pak. Baik Ibu, terima kasih juga Ibu. Saya senang mendengar cerita yang Ibu ceritakan ke saya. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa saling berbagi ya Bu. Terima kasih. Ya, sampai jumpa Bu. Selamat sore. Sampai jumpa. Baik Ibu, selamat sore. Selamat sore Pak. Bagaimana keadaannya Ibu? Sudah melakukan proses coachingnya dengan baik Bu? Syukurlah Pak sudah selesai dengan baik juga. Baik Bu, bagaimana tadi perasaannya Bu? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching ini Bu? Baik Pak, saya merasa sangat lega karena bisa melakukan proses coaching, dan saya senang sekali bisa membantu teman saya dalam menyelesaikan masalah dengan menggali potensi yang ada pada diri. Baik Bu, luar biasa ya. Tadi pendekatan apa yang sudah dilakukan Ibu tadi saat proses coaching tadi? Saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan alur tirta. Baik ya Bu, benar sekali ya Bu ya. Tadi saya memperhatikan, saya sudah melihat proses coachingnya. Ibu sudah melakukannya dengan baik, proses tirtanya. Saya melihatnya sudah baik dan lengkap, mulai dari tujuan Ibu mulainya dengan tujuan. Setelah itu Ibu masuk pada identifikasi, dan yang berikut tanggung jawab, semuanya sudah diterapkan dengan baik tadi Bu. Ya Pak, terima kasih atas observasinya. Baik Bu, kira-kira kompetensi coaching apa lagi yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Oke baik Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan berbobot akan menggali lebih dalam proses coaching dalam menemukan solusi. Baik Ibu, secara umumnya sudah baik ya. Secara umum saya perhatikan proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan alur tirta. Semoga kedepannya lebih baik dari hari ini ya Bu ya. Terima kasih sudah melakukan observasi. Baik Bu, selamat sore.